kesempatan pekerjaan malah didapatkan atau direbut oleh TKA. Iya. Kalau TKA yang memang proven dia tenaga skill sih nggak ada masalah. Iya. Ini jangankan tenaga skill. Yang unskill pun ya. Skill pun secara brutal dimasuki. Iya. Sehingga banyak sekali korban-korban gelombang PHK yang terjadi. 27 November ini pilkada serentak ini harus berlangsung dengan adil, jujur, dan memberikan kesempatan dan tidak melanggar konstitusi, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, banyak PR yang harus dikerjakan oleh KPU sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masyumi TV dimanapun berada di seluruh tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dan juga sahabat diaspora kita di Amerika, Australia, Eropa, dan Asia. Kita semua sudah mengikuti bagaimana kondisi politik terkini di Indonesia, bahwa dengan adanya keputusan nomor 60 Mahkamah Konstitusi PUU _22/2024 dan keputusan nomor 70 dari Mahkamah Konstitusi PUU _22/2024 itu telah menggegerkan. Karena apa? Karena sudah terlanjur terbentuk dari partai-partai papan atas mengajak semua partai untuk berkoalisi menjadi Kim Plus. Jadi mereka ingin memenangkan pilkada di daerah provinsi dan juga mungkin DPD, daerah-daerah yang strategis, yang suaranya gemuk, dan juga tentu ini untuk lebih menguasai lagi di parlemen dan juga di daerah. Seperti kita ketahui bahwa kinerja dari Pemda-Pemda akan juga sangat mempengaruhi daripada kinerja pemerintah secara keseluruhan. Nah, dengan demikian maka Kim Plus menjadi geger dengan adanya keluar keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dan ternyata di luar dugaan disambut luar biasa oleh sivitas akademika, juga oleh para pengamat, politikus, dan juga ormas-ormas agama, dan juga yang lebih membanggakan mahasiswa turun ke jalan semua dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia. Nah, bersama kami sekarang ini kita mengundang khusus dari Ketua Alumni ITB, yaitu Insinyur Ahmad Sarbini. Assalamualaikum Pak Ahmad Sarbini. Waalaikumsalam Mbak Utari. Ya, alhamdulillah. Jadi ini Pak Ahmad Sarbini sibuk ya Pak ya? Alhamdulillah Pak. Jadi saya membaca ini bagaimana sikap daripada alumni ITB atau keluarga mahasiswa ITB ya, dan juga seperti kita ketahui bahwa Pak Ahmad Sarbini juga Ketua Alumni Pendidikan Tinggi Indonesia Perubahan. Nah, jadi hari-hari ini kita sibuk ya, sibuk juga untuk mengawal mahasiswa ya dari ITB untuk turun ke DPR, dan juga memberikan arahan kepada alumni pendidikan tinggi seluruh Indonesia. Nah, ini menurut Pak Ahmad Sarbini ini ada sikap keras ya dari ITB yang pertama memberi peringatan kepada Presiden untuk tidak melakukan pelanggaran konstitusi, dan juga melalui elit partai pendukungnya. Dan kedua, memperingatkan DPR RI untuk menghentikan upaya revisi undang-undang pilkada yang berlangsung itu ya, itu cukup seru sekali ya. Kemudian menghimbau kepada seluruh elemen bangsa supaya kita tidak
terjebak di dalam adu domba, dan juga meminta TNI dan Polri untuk bersikap netral di dalam mengantisipasi kebebasan demokrasi yang diluapkan oleh para mahasiswa di seluruh Indonesia. Dan terakhir, mengutuk keras apabila ada polisi dan TNI melakukan tindakan represif terhadap adik-adik mahasiswa. Ya. Nah, ini bagaimana nih Pak, latar belakang ini, boleh tahu nih? Baik, Mbak Utari, ini pertama kali kami terima kasih nih sudah diundang oleh Masumi TV. Kebetulan saya memang diberikan amanah sebagai Ketua IITB. Ini sebenarnya setelah kita menyelami ya situasi negara, situasi demokrasi di Indonesia, kita sudah sama-sama tahu ya, mulai dari Pilpres pemilu 2024 yang menghasilkan pemilihan sesuai dengan putusan KPU 24 April kalau nggak salah ya. Kemudian juga sama-sama tahu adanya dissenting opinion ya dari MK yang cukup kontroversial lah. Nah, sekarang ditambah lagi soal kenapa kita menyatakan sikap ya seperti ini. Yang pertama, memang kita melihat apa yang sudah diputuskan oleh MK nomor 60, kemudian MK 70, memang khusus MK nomor 60 kita melihat ini kan semacam kesempatan atau peluang alternatif buat para calon pemimpin daerah, baik gubernur, wali kota, bupati, yang bisa tampil. Karena di MK 60 memang dikeluarkan semacam aturan thresholdnya itu bukan 20% ya, persyaratan untuk menjadi yang bisa diusung, tapi berdasarkan jumlah suara ya, dari A sampai apa, itu mulai dari apa namanya, ada beberapa klasifikasi lah berdasarkan jumlah suara yang DPT juga dari jumlah penduduknya ya, sehingga DPT-nya ini Pak membuat alternatif calon pengusung yang memang bisa lebih berkesempatan, lebih berkeadilan. Itu satu. Kemudian dan juga lebih dibutuhkan oleh pemimpin di daerah. Karena gini Mbak Utari, saya melihat memang sepak terjang dan beberapa rapot atau dari penguasa sekarang ini, Pak Presiden Jokowi, kan memang kita juga harus akui banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dibuat yang tidak perlu, ya kan? Bagaimana reformasi berubah menjadi deformasi. Kan? Kita kan sama-sama tahu tahun 98 kita capek-capek menghancurkan kekuatan Orde Baru sehingga terjadi reformasi, tapi sekarang malah 10 tahun terakhir ini menjadi deformasi. Ya kan? Coba Mbak Utari bisa bayangkan, Pak Presiden Jokowi kalau nggak ada reformasi nggak mungkin dia bisa terpilih. Karena dia karena hasil reformasi lah seorang presiden bisa, orang yang biasa-biasa saja bisa menjadi presiden, ya kan. Tapi kan kenyataannya sekarang lari ke deformasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di daerah sekarang ini saya melihat kesempatan lapangan pekerjaan, ekonomi itu semakin sempit. Pengangguran terus meningkat, terutama lebih besar, dan bahkan yang sering kita khawatirkan kan malah kesempatan pekerjaan malah didapatkan atau direbut oleh TKA. Kalau TKA yang memang proven dia tenaga skill sih nggak ada masalah. Ini jangankan tenaga skill, yang unskill pun skill pun secara brutal dimasuki. Sehingga banyak sekali korban-korban gelombang PHK yang terjadi. Nah, ini kan dengan MK 60 sebenarnya membuat alternatif calon pemimpin yang mumpuni bisa terbuka. Itu satu. Kemudian yang MK 70, memang MK 70 ini berimplikasi ya terhadap salah satu bakal calon ya, Saudara Kaisang, yang memang terganggu ya dengan adanya MK 70 ini, karena penetapan usia itu ditetapkan saat pendaftaran, bukan saat mencalonkan. Jadi usia 30 kan belum bisa. Bukan pelantikan ya. Pelantikan kan usia Kaisang kalau tidak salah baru 24 Desember apa 25 Desember itu ya. Nah, sementara ini saat pendaftaran. Nah, dua hal ini yang cukup menarik ya. Dan yang kami kaget ternyata dalam waktu sehari itu balik berespon
supaya untuk melakukan sesuatu menggagalkan, membatalkan. Saya malah bilang pembangkangan konstitusi, pembegalan namanya, pembegalan konstitusi atau pembangkangan konstitusi. Bagaimana legislatif mencoba untuk merevisi pilkada mengacu kepada sesuatu yang bertentangan dengan putusan MK. Nah, oleh karena itu kami dari pengurus IAITB bersikap cukup keras memang. Betul tadi yang dikatakan oleh Mbak Utari, ada 5 gitu ya. Kita meminta memeringatkan presiden ya kan, untuk jangan melakukan hal-hal pelanggaran yang konstitusi ya kan. Kemudian juga memperingatkan DPR ya kan. Janganlah legislatif kita ini bisa menjadi sesuatu yang mundur sekali ya. Ke depan ini demokrasi harus kita tata, kita kelola dengan baik dan yang lain juga. Dan kita juga yang paling penting sebenarnya juga adalah kita mengutuk nih apabila ada aparat kepolisian maupun TNI yang melakukan bertindak secara represif. Karena teman-teman mahasiswa ini kan murni sekali dia murni sekali, dan tugas kami memang mengawal ya, membantu mahasiswa untuk bagaimana hati nuraninya, apa yang dia rasakan terhadap bangsa ini, dia bisa lihat ke depannya lebih baik. Kira-kira begitu, Mbak. Iya. Jadi kita sangat prihatin karena mahasiswa di masing-masing keluarganya itu telah sadar bagaimana beban orang tuanya ya, bagaimana membayar kuliah, juga mungkin orang tuanya sudah terkena PHK, dan juga bagaimana ibunya mengatur keuangan keluarga untuk memenuhi seluruh kebutuhan pokok. Jadi ini kita lihat mahasiswa kita ini menjadi lebih cepat pendewasaannya karena mereka dihadapkan oleh kesulitan-kesulitan yang terus-menerus menerjang rakyat Indonesia. Dan juga kita lihat item-item pajak terus ditambah dan ditingkatkan, bahkan PPN pun naik jadi 12%. Jadi saya rasa mahasiswa bergerak itu adalah sangat wajar, dan kami tentu sangat bangga ya bahwa mereka itu orasi-orasi mereka itu sangat cerdas dan bagus ya. Jadi kami sebagai alumni perguruan tinggi memberikan dukungan positif ya. Nah, ini juga kebetulan Pak Ahmad Sarbini ini juga ketua alumni pendidikan tinggi seluruh Indonesia Perubahan gitu ya. Jadi ini juga memberikan juga sikap ya, kita memberikan sikap resmi ya. Ini menurut Pak Abi mau dijelaskan nih sikap resminya kita. Ya, jadi ini yang cukup menarik ya, karena waktu kita ngambil sikap atas nama Forum Alumni Pendidikan Tinggi Perubahan Badan Hukum ya, memang lebih dahulu ya. Jadi ada 3 sikap sebenarnya. Kita mendukung penuh putusan MK sebenarnya, MK 60 dan 70. Kemudian yang kedua, kita berharap pemerintah DPR serius terhadap menjalankan pelaksanaan MK 60 dan 70 ini di Pilkada 2024. Kemudian yang ketiga, kita juga sebenarnya menghimbau seluruh sivitas akademika, ormas, agama untuk memantau ya, supaya Pilkada tanggal 27 November ini bisa berlangsung dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Itu yang kita utarakan juga di Forum API Perubahan. Iya, jadi artinya alumni perguruan tinggi dan juga mahasiswa ini melakukan satu langkah sinergi dan mungkin kolaborasi di masing-masing posisinya ya, di mana posisi alumni bisa lakukan, di mana adik-adik mahasiswa bisa bergerak. Jadi kesimpulan terakhir ini bahwa kita ingin pilkada ini jauh lebih bersih, jujur dan adil. Mungkin ada closing lagi statement, silakan. Ya, jadi gini Mbak Utari, ini saya berharap ya 27 November ini pilkada serentak ini harus berlangsung dengan adil, jujur, dan memberikan kesempatan dan tidak melanggar konstitusi, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, banyak PR yang harus dikerjakan oleh KPU sebenarnya, ya kan? Kami pernah membuat bersama teman-teman dari Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia soal Dirty Election ya, film bagaimana kita membongkar
supaya Pilpres Pemilu 2024 ini diperbaiki secara sistematis ya. Karena kalau tidak ini akan bahaya sekali untuk kelangsungan demokrasi di Indonesia. Ya, Pak Abi, mungkin kita untuk dirty election kita akan tambah satu diskusi yang tersendiri ya. Jadi pemirsa, marilah kita langsung mengikuti bagaimana gerakan para adik-adik mahasiswa ini akan terus mengawal dari keputusan Mahkamah Konstitusi sampai benar-benar DPR RI mematuhi, juga Presiden dan jajarannya mematuhi, karena tentu waktunya sangat terbatas. Tanggal 27 Agustus sampai 29 Agustus sudah pendaftaran calon daripada pilkada di seluruh Indonesia. Dan itu harus kita kawal, Mbak Uta. Kita harus kawal ya. Oke. Terima kasih Pak Abi dan terima kasih pemirsa TV Masyumi dimanapun berada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.